Bahkan ada work from Bali kan. Hah? Pak De. Bukan work from home lagi Bukan. ya? From Bali. From Bali sekarang Pak De. Sambil healing. Sambil healing. Bukan main. Walaupun yang banyakkan healingnya sih pasti. Udah recent sih orang-orang kayak di video ini mah kalau kerja di tempat Bang Panji. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Apa nih bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Nah, ketemu lagi di acara Tanya Pak De Indro. Kompor gas itu istilahku. Kompor gas itu panas. Panas banget, tapi nggak kalah panas lagi kalau kita lagi ngomongin blak-blakan mengenai anak zaman sekarang. Nah, Tanya Pak De Indro ini adalah segmen baru di Pita Kuning buat mengapresiasi anak-anak zaman sekarang yang katanya sih biar apa ya keren disebut Gen Z ya, Gen Z. Dengan segala ide dan kelakuannya yang bikin terutama aku sih geleng-geleng kepala ya, takjub banget. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh salah satu dari anak Gen Z yang bakalan ikut nonton video bareng. Dan ini dia, halo Odi. Halo Pak De, halo teman-teman Pita Kuning. Ya, asik, Odi ini komika ya. Jadi Odi, ya, sekarang ini kita mau membahas temanya etos kerja. Bagaimana cara kerja anak sekarang sama orang dulu. Oh ya, zamannya saya sama zamannya Pak De gitu. Iya. Tapi Pak De, sebelum dimulai boleh izin nggak? Boleh. Ini kan kesempatan saya pertama kali bertemu sama Pak De. Boleh, boleh. Saya boleh ngomong satu kata ini nggak? Mungkin kata ini udah bosen Pak De denger, tapi Iya. saya pengen nyoba gitu di depan Pak De langsung. Boleh. Gile lu. Bener lo. Alhamdulillah. Seneng banget rasanya. Klimaks lo ya. Makasih Pak De. Siap. Akhirnya ngerasain. Kita tonton ya. Oke, kita tonton. Kerjaan gini aja lah becus. Punya otak gak sih? Beresin hari ini juga ya, gue gak mau tahu. Semangat, gue pasti bisa lebih baik lagi. Marah-marah mulu, untung lu bos. Apa yang lu lihat? Bikin si toksik. Ntar aku terganggu. Urus telepon psikiater gue nih. Halo mas, saya mau konsul dong malam ini. Iya, makasih ya. Iya kerjaan saya toksik banget. Iya, oke. Boleh bahas ini dulu Pak De, mungkin. Iya. Kan kelihatan tuh dari zaman 80-an, 90-an Iya. sampai 2000 tadi. Etos kerjanya gimana tuh? Ya, itu makanya etos kerjanya sebetulnya nggak usah aku komentarin, kelihatan banget ya betapa semakin kemari semakin banyak banget alasan untuk sesuatu gitu. Kebanyakan syarat anak sekarang tuh. Kebanyakan syarat. Kebanyakan syarat. Kebanyakan ngocehnya di Nah, kebanyakan ngocehnya gitu. Banyak sih teman saya yang kayak gitu Pak De Gitu. sekarang. Ya. Bukan banyak, emang udah gitu zamannya sekarang. Kecuali saya. Hah? Kecuali saya. Ah, itu. Lu gimana? Lu nggak mau kerja? Ya saya sih. Saya sih kerja nggak banyak ngomong, pokoknya langsung kerja aja. Iya, benar. Iya, tapi kerjanya emang dikit sih. Emang ya? Iya. Emang ya iyalah lu bagaimana? Nggak boleh kalau ada yang mau ngasih kerjaan. Sekali Lu promo. kasih kesempatan di sini lo nyari kerja. Tapi Pak De pernah ngerasain gitu punya bos yang galak gitu, Pak? Pernah banget. Aku pernah ngerasain kerja kantor, aku pernah ngerasain kerja di film. Suatu saat aku tuh punya bos cewek. Waduh, kalau marah tuh minta ampun. Cerewet tuh pasti bos cewek. Waduh, cerewetnya minta ampun. Wah, kalau marah, nah, ada salah satu pegawai gue, orang yang lebih pengalaman dari gue tuh dia sampai nangis bilang saya ngeliat Pak. Terasa jelas gitu perbedaan ngerespon ketika dimarahin bos. Jelas. Zamannya Pak De sama zamannya saya. Jelas banget. Kalau sekarang tuh kayaknya anak-anak sekarang merasa bahwa dia juga punya hak lebih kayak bosnya kayak Betul. gitu. Kayak gitu ya. Nggak tahu ya karena apa ya. Karena manja apa enggak ya? Gue juga nggak tahu. Menurut lo? Bisa dibilang manja sih kebanyakan. Iya, iya. Tapi kebanyakan nggak semuanya. Nah, ini juga masalahnya karena kalian itu bisa menikmati banyak hal sekarang ini gitu. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat itu, insya Allah sih smooth ya, insya Allah ya jalan oke adanya. Gitu. Oke. Di zaman Pak De itu lebih banyak yang evaluasi terus mensyukuri
apa yang udah didapat ketimbang ngeluh terus Iya. ngoceh-ngoceh di sosmed gitu kan. Apalagi sampai Nggak ke guna psikiater. juga lo ngeluh-ngeluh apa segala macam. Iya. Zaman gue untungnya belum ada sosmed ya. Sekarang kan status ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Karyawan anak 80-an. Iya Pak, iya Pak. Oh, jadi itu saya kerjakan juga. Iya, baik Pak. Segera akan saya kerjakan Pak. Siap. Mohon maaf ya Pak ya. Siap. Karyawan anak 90-an. Iya Pak. Oke. Oh, itu saya harus kerjain juga Pak. Iya Pak. Bapak bisa aja. Iya Pak, siap ya. Karyawan anak 2000-an. Halo Pak. Iya. Loh, tapi itu bukan job desk saya Pak. Bapak ngegaji saya cuma segitu bukan untuk kerjain kayak gini. Bapak nggak bisa kayak gitu. Kantor toxic environment, bos toxic. Gue butuh healing. Nggak bisa. Gue harus resign. Sekarang juga. Udah cukup gue 3 hari diginiin. 3 hari. Gua kalau ini gua kepengen lu duluan ngomentar ini. Oke nggak sih anak-anak yang kayak gini nih? Gitu? Enggak lah. Masa 3 hari Pak udah bilang kantornya toksik. Itu mah dianya aja sih Pak De. Ya nggak tahu ini kejadian bener apa enggak ya. Tapi ya gua aneh aja seperti yang lalu-lalu juga seperti kayak gitu ya. Bahwa kelihatannya menjadi bahwa sekarang ini orang memang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan pada kita ya. Mungkin dia lebih punya pikiran bahwa hak dia juga harus dipersamakan sama direksi sebuah perusahaan misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi buat aku hampir sama semua persoalannya adalah ketika kita nggak bisa mensyukuri dapat kerjaan. Kembali kalau gua itu sebuah tanggung jawab kok. Kita untuk pribadi kita, untuk keluarga kita. Nggak sembarangan kayak gitu. Ini kan seolah-olah dia putusin sendiri, belum tentu anaknya jangan-jangan 6 lagi ya di rumah ya kan, bininya 2. Tapi ya itulah keadaan yang sekarang menurut gue beda banget sama zaman dulu. Zaman dulu orang ya Allah kerjaan dapat aja udah seneng minta ampun, mau dimarahin kayak mau diinjak-injak istilahnya kayak gitu. Ya udahlah gua terima aja dulu. Ya, emang kita harusnya kita kerja di tempat kerja harus siap gitu kan dihubungin bos kapan aja gitu. Kayak di tempat saya pernah saya dihubungin sama bos saya jam 00.44 Pak De. Work life trampoline. Jam 00.44 jadi dini hari ya. Dini hari. Terus? Dan nggak ada yang balas tuh di grup itu kan, di grup dia ngechatnya. Terus dia nge-tweet Work life trampoline. Dia dianggap bos nggak baik. Oh gitu ya. Lu tadi kerja di mana sih? Di Comika Pak De. Sama Panji. Iya sama Bang Panji. Jam 00.44 Panji. Iya. Belum tidur dia. Dia sih kayaknya belum, kita mah udah. Hedik dia lagi ini banget ya, lagi tegang banget biasanya gitu. Gue tahu banget si Panji soalnya. Belum tidur 00.44. Makanya. Tapi anaknya untuk rebel bagaimana sih? Kan gue nggak kerja sama dia, nanti gue tegur. Iya. Udah resign sih orang-orang kayak di video ini mah kalau kerja di tempat Bang Panji. Tapi setelah Twitter rame dia berubah sih. Udah berubah ya? Sekarang berubah lebih parah. Jadi kaos. Jadi kaos. 0044 dijual lagi. Emang nggak ada yang nyaut. Oke, ada masukan lagi tuh, boleh juga tuh. Kapan-kapan gue jadi Panji lah. Lanjut. Kita lanjut. Perbedaan tiap generasi, alokasi gaji, Gen 80-an. Anak tagihan belanja kebutuhan rumah. Soalnya baru jajan Gen 90-an. Gajian. Ini gue kalau gajian ya, gue bayar peleter, gue bayar cicilan, gue bayar kosan. Lu tau lah nasi beneran selesai nyuci. Lu aja dari gue, minta jajan malah gak isiin Robux lah, ya cepat supir aja dikira aku bagi karir. Gen 2000-an. Ya, yang penting sih buat self healing ya, karena kan gue udah kerja nih full dari Senin sampai Jumat. Gue harus nge-recharge diri gue lagi biar semangat nih di hari Senin. Gue juga suka live update sih bareng teman-teman gue, kayak kita suka hangout gitu di cafe. Oh iya, gue juga suka ngasih hadiah sih ke pacar gue. Itu hal penting sih. Oh iya, ini sangat-sangat penting. Gue tiap minggu itu pasti bayar psikiater, karena kan mental health gue itu sangat penting ya dijaga gitu.
Sekarang soal gaji nih Pak Ade. Kalau di zaman Pak Ade gimana tuh alokasi gaji waktu zaman Pak Ade kerja? Ini juga menurut gue zamannya udah beda ya. Zaman gue tuh ada yang kenal healing gitu, self healing segala, nggak ada yang kenal, ya kan? Sekarang gini aja jajan deh, jajan. Lu zaman dulu gue mana ada tuh yang kopi-kopi kayak gitu ya kan? Kalau zaman gue kan enggak, lu ngopi bikin aja sendiri. Nggak ada lu bisa beli kopi-kopi di sini, apalah kopi kangenan lah, apalah gitu kan? Oh kena. Boleh nyebut itu ya, gue spesial nggak nyebut. Siapa tahu mau masuk di sini Pak De. Iya bener. Iya kan bisa. Enak nih kalau di sini ada itunya ya, ada gelasnya aja kok. Gitu ya kan. Biar jadi kenang-kenangan juga kan buat kita. Betul. Nah, hal-hal seperti itu dulu nggak ada. Jadi memang ada korelasinya sama kemajuan zaman gitu. Ya kan, jadi beda banget anak sekarang ya. Ada harus ke psikiater, ada harus ke ini. Ke Canggu. Nah, itu serem banget. Bahkan ada work from Bali. Hah? Bukan work from home lagi. Bukan. Ya? From Bali. From Bali sekarang Pak De. Sambil healing. Sambil healing. Bukan. Walaupun yang banyakkan healingnya sih pasti. Berarti anak sekarang kaya-kaya ya? Ya nggak tahu Pak De. Saya kan nggak relate makanya kan. Soalnya kerja di Comika. Gua tahu lu mau bilang lu miskin. Bukan miskin. Gara-gara kerja di Comika lu. Kalau bilang miskin kan berarti nggak mensyukuri Pak De. Bener. Nah, kita kan harus selalu mensyukuri. Lu bener-bener anak Comika, ada aja ngeles. Bener-bener ya. Benar. Tapi gini, fenomena healing, gue kepengen bener ngomong healing, kemudian ke Bali segala macam. Itu sebetulnya dari mana sih kehadiran cara berpikir seperti itu? Mungkin karena apa? Bisa dibilang ditarik dari kemanjaan mungkin Pak De. Kemanjaan ya? Iya, dari mental yang nggak terlalu sekuat zamannya Pak De gitu kan. Kalau zamannya Pak De dulu pelampiasan dari kerja apa tuh? Kemana biasa atau ngapain? Nonton TV. Nonton TV? Iya, nonton berita. Nggak ada yang ditonton juga di TV, apalagi zaman gua kan TV 1. Oh iya sih. Kan? Gitu, jadi kita paling nonton TV, ke warung, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Ya kan warung dan warung bukan kayak sekarang, kopi kemenangan segala macam kan. Gitu. Nah, kalau dulu ya benar-benar warung kopi, terus yang paling makan. Makan juga makan-makan yang di warung-warung gitu. Nah, kalau sekarang kan udah harus ya kan? Di tempat yang estetik, nah, instagramable gitu. Nah, healing tuh healing kali ya. Healing. Capek dikit healing, stres dikit healing. Lama-lama halus. Lama-lama di healing. Di healing. Di healing beda ya. Pusing tujuh ke healing. Iya. Tapi gitu. Jadi kesimpulannya sebetulnya perbedaan antara zaman gue sama zaman sekarang itu adalah kemanjaan. Kalau dalam satu kata kemanjaan. Ya karena zaman dulu gue boro-boro manja, lu mau manja dikit ketinggalan yang lain. Nggak bisa lo ditinggal yang lain. Kalau sekarang manja sedikit masih ada yang lebih manja. Ada yang mungkin menganggap healing itu kalau zaman gue yang perlu healing bangsa habis flu. Kalau sekarang headache dikit healing. Iya kan? Healing ke Bali. Dimarahin dikit healing. Ya gua mau bikin semacam travel agent. Tapi sekarang bukan travel agent. Apa tuh? Heal agent. Healing agent. Wis. Menarik tuh Pak De. Iya kan? Laku pasti tuh. Pasarinnya di SCBD tuh Pak De biasanya. SCBD. Mereka bayarnya bisa pakai kredit card. Nah, gitu kan, ya kan? Bisa bayar pakai debit card. Pay letter. Jadi bahkan bukan hanya gaji sekarang, gaji yang kemarin bisa kita sedot juga, ya kan? Dia nggak tahu, dia kan pakai debit card, pakai kredit card. Benar-benar enak cari duit zaman sekarang. Gampang ya? Kelihatannya gampang Pak De. Tapi kok saya susah ya?
Ya, lu kan kerjanya bukan di tempat healing lo. Iya. Ya, pokoknya gini, memang kalau dihubungkan nggak fair juga kalau gua hanya nyalain orang-orang ya. Tapi keadaan memang berubah banget sih. Keadaan berubah banget ya. Ketika dulu kita mempersoalkan hanya sekedar dapat kerjaan, sekarang orang bisa dihadapkan pada ketika membutuhkan pekerjaan seperti apa yang hanya cocok buat gue. Kalau dulu kan enggak. Gue ibaratnya gue sarjana, adanya supir, ya gue jadi supir. Kalau sekarang kan enggak, lo sarjana belajar apa? Ekonomi apa? Akuntansi misalnya. Sekarang bisa begitu, kalau dulu nggak ada. Dulu nggak bisa begitu, lo memilih gimana lo. Ya adanya kayak gini, lo mau passion lo komika misalnya, passion lo di komik. Ketika nggak ada kerjaan di itu, ya tetap supir-supir juga lo. Ya kan? Hal-hal kayak gitu. Belum bisa kerja dari passion gitu ya. Belum bisa. Jadi belum ada pilihan. Kalau sekarang akan lebih banyak pilihan. Walaupun kemudian kita melupakan bahwa ada hal-hal tertentu yang sebetulnya harus disyukuri gitu. Nggak hanya sekedar disesali, nggak hanya sekedar mengeluh. Betul. Itu sih menurut gue. Ya nggak? Tapi intinya berarti lu yang tapi melulu lu, gue perhatiin lu tapi melulu. Nggak tahu, ada nempel kan di lidah tapi. Menurut Pak D yang harus adaptasi tuh zaman sekarang tempat kerjanya atau orangnya, kitanya gitu? Kitanya. Kalau tempat kerjanya kan nggak bisa diapa-apain. Yang harus beradaptasi ya kitanya yang punya otak, yang punya perasaan kayak gitu kalau menurut gue ya. Karena lu sekarang dihadapkan pada banyak banget pilihan. Banyak banget pilihan sehingga kitanya yang harus memilih apa seperti apa. Dan satu hal lagi, kadang-kadang ya memilih, tetapi ketika kita sudah memilih, lo harusnya secara konsisten lo jalanin. Karena nggak semudah itu juga pekerjaan yang nempel kemudian menjadi cocok sama passion lo atau cocok sama background pendidikan lo kayak gitu. Karena memang harus kita juga yang nyocokin. Seperti itu sih. Walaupun banyak pilihan tapi harus tetap tanggung jawab dan mau berproses gitu ya Pak D ya? Nggak banyak ngeluh gitu ya? Nggak banyak ngeluh. Dan gue pikir manusia sih harusnya seperti itu. Bukan sekedar anak muda sekarang atau orang tua zaman dulu. Tapi menurut gue manusia sih lebih kayak gitu. Nah gitu Odi. Ya Pak D. Bagaimanapun juga kita harus berpisah. Keren ya? Nggak kerasa ya Pak D? Zaman dulu ya. Oke. Nah tapi gini, buat siapapun di luar sana, seperti juga Odi, seperti juga aku, tetap semangat. Karena kita hidup itu kan bernapas. Betul. Dan bernapas itu buat sementara orang, terutama buat seniman. Tapi buat sementara orang juga yang lain adalah berkarya. Gitu. Karena ketika kita kehilangan karya, kita kehilangan nafas. Gitu ya. Nah selama kita hidup, semangatlah berkarya. Karena berkarya itu berkah. Ketika kita tetap berkarya, apapun sifatnya, artinya diterima oleh banyak orang atau tidak banyak orang, itu menandakan kita masih punya berkah dalam hidup. Gitu. Itu yang gue maksud. Jadi mungkin ada teman-teman di sana yang mau ngerekomendasiin videonya atau untuk bisa ditonton melalui DM Instagram atau TikToknya Pita Kuning, biar kontennya ditampilkan di sini, monggo silahkan, ya kan. Nah terus salurkan juga hal dan ide gila kalian semuanya untuk kebaikan yang selalu diberikan kepada orang lain. Jadi kebaikan jangan dimonopoli sendiri, bagikan pada orang lain. Contohnya misalnya kebaikan yang paling gampang, jangan di skip ya iklan yang ada di sini. Susah tahu, ya jangan di skip. Nah terima kasih untuk semuanya, untuk kalian semua yang udah nonton, terima kasih banget. Penghargaan buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga buat Odi. Sama-sama Pak D. Udah menyempatkan waktu ngobrol sama gue. Nah, saya yang jauh banget lebih tua dari lo, kadang-kadang suka nggak dimengerti ya. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting lo tetap sopan karena itu berkah buat lo. Siap Pak D. Ya sebagai generasi Gen Z, lo mewakili Gen Z. Gua mewakili Gen E. Gen C. Iya. A kan. Oh iya. Sekarang kan Z kan. Gua A. 25.
ini dong huruf. Jenjang, 25 huruf jenjang, Iya. kan 26 semua. Iya. Kenapa jadi ngomong soal huruf gitu? Ngejauh Oke. banget Pak De. Jangan kapok, ikuti terus Tanya Pak D. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Maksudnya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.